seueurna nyata jamaah haji ataupun jamaah umroh. Namun seseorangan mungkin biasa, namun misalkan orang pribadi seseorangan bisa saja. Tapi kalau jamaah sulit jamaah. Namun orang rombongan itu sulit. Jadi hayang minang kasunahan sulit. Maka lamun hayang kasunahan itu seseorangan, tapi ibu-ibu jangan. Kamu nulis sepuh lah. Akhirnya lamun didorong jalan hidup orang hitam itu ibu kalau jalan itu pasti rombongan kayak kereta dia nggak jalannya. Jadi lamunnya orang Baduy, tahu orang Baduy? Jalannya orang Baduy itu kan malah pakai gigir-gigir, tapi keharum. Nah sama orang hitam pun seperti itu. Baru dia kuat tenaga bu. Jadi lamun orang kadorong kan misalnya orang hitam bisa lepas dari rombongan. Itu tidak menutup kemungkinan. Kalau dulu waktu tahun 2019 itu masih bisa kita pakai tampar. Jadi kalau dulu tahun 2019 itu enak tuh, kita ke Masjidil Haram itu boleh bawa tampar. Biasanya nanti ibu-ibu itu dimasukkan di lingkaran tampar itu, jadi ketika ada yang nabrak itu nggak bisa pecah gitu. Tapi kalau sekarang katanya nggak bisa. Kalau sekarang bawa tampar nggak bisa. Kalau kayak dulu mah enak. Kita misalkan mau tuang barang di berjamaah, biasanya ibu-ibu dimasukin ke tampar tuh. Yang di pinggirnya itu laki-laki semua. Namun akhirnya hese bu. Jadi lamun akhirnya apa bisa lah. Jadi pak kuat cecekelan guys. Yang sing hade ketika orang bertoaf, lamun misalkan suami istri harus menjaga awas sampai nempel, karena suami istri nempel dengan misalkan tema suami istri patah kulit atau nempel kulit berarti bisa membatalkan wudhu. Sedangkan dalam toaf syarat pertama toaf itu harus suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Terus selanjutnya syarat toaf yang kelima itu adalah keadaan Ka'bah harus ada di sebelah kiri kita. Nih, jadi posisi Ka'bah itu harus ada di sebelah kiri kita. Maka lamun bapak-bapak ya pusing hade, kadang kan dia ya, orang bertoa muter ya, bos, ningali awe gelis, malik bari lempang itu tah, eta teh sahabat. Tapi lamun bari lempang lamun dek malik bari cicing. Jadi lamun orang misalkan contoh ya contoh, bapak-bapak biasa selalu kan begitu. Kan ningali awe Turki ngumorakeun nya sorangan nih. Atuh jeung bapak batu kula ge normal cenah. Kan gitu. Alus ngade, lamun ketika bertoaf ieu khusus bapak-bapak ge. Ari ibu-ibu mah teu kabitaan, bapak-bapak mah kabitaan. Jadi matanya jelalatan mencek bosan udah kaeuna mah. Keur mejeuna toaf misalkan dalam keadaan toaf, contoh aya awe Turki tulis kurang sampai gigi mari tapi bari lempang, kurang jalan terus misalkan. Nah maka itu ketika nih ya misalkan posisi misalkan Ka'bah itu misalkan karena ketukangannya kurang masih dalam keadaan jalan, maka toaf putarannya itu tidak sempurna. Maka diharuskan ketika kita toaf harus menjaga bahwa Ka'bah itu harus ada posisinya di sebelah kiri kita. Itu termasuk syarat toaf. Dan yang ketujuh, toaf itu adalah syaratnya adalah melaksanakan toafnya adalah 7 putaran secara yakin. Bagaimana misalkan kasusnya kalau seandainya kita toaf, setelah pertengahan toaf kita misalkan ada syak atau ragu, apakah ini misalkan putaran ketiga ataupun keempat, maka yang diambil adalah yang paling terkecil, berarti kita baru melaksanakan toaf baru putaran ketiga. Misalkan kita ragu nih,
sedang tawaf kita ragu nih, ini putaran keempat atau kelima, keempat atau kelima, maka yang diambil itu yang paling sedikit atau terkecil. Berarti kita tawaf baru 4 putaran. Ya meskipun nafsu amrinya itu atau kenyataannya itu 5, sama seperti sholat. Misalkan kita sholat nih, ini rakaat keempat atau ketiga, rakaat keempat atau ketiga, maka yang diambil yang paling sedikit adalah berarti kita baru rakaat ketiga. Tawaf pun sama. Jadi tawafnya 7 putaran. Jadi perlu diingat bahwa syarat-syarat tawaf yang pertama adalah suci dari hadas dan suci dari najis. Yang kedua harus menutup aurat. Yang ketiga niat tawaf kalau memang bukan tawaf umroh ataupun tawaf haji. Kalau tawaf umroh dan haji tidak perlu niat sebetulnya karena sudah masuk kepada niat haji ataupun niat umroh. Dan yang keempat harus mulainya itu di Hajar Aswad. Terus yang kelima keadaan Ka'bah itu harus posisinya ada di sebelah kiri kita. Dan yang terakhir nomor 7 melaksanakan tawaf itu adalah 7 putaran secara yakin. Nah, itu adalah syarat-syarat tawaf. Kesunahan padat. Itu doa naon tina tawaf sabodo utama di buku malos. Tapi biasanya teh aya dina buku panduan. Jadi adapun bacaan-bacaan tawaf itu KBG sunnah. Karena haji itu adalah ibadah pekerja. Jadi ibadah anu memang dilakukan ya leuleum tangan gitu haji mah. Jadi lamun misalkan kurang dipikir-pikir mah ya ibadah dia amat. Sok lamun kayak sendiri tuh. Ya haji kan putaran Ka'bah hungkul. Ibadahna lain ibadah babacaan. Beda jeung salat. Ari salat mapan aqwalu wa af'alun kan. Ada pekerjaannya, ada bacaannya. Ari haji mah adalah agawean. Jadi ibadah yang dilaksanakan dengan pekerjaan. Itu haji ataupun umroh. Fisik lah perlu fisik. Maka lamun sebelum ini masih jauh kan, ini masih bulan Rajab ya, masih jauh lah kita ke bulan Zulqa'dah. Biasa pemberangkatan bulan Zulqa'dah atau bahasa legok nama hafid, bahasa orang nama. Jadi orang dianjurkan maksudnya supaya fisik orang bagus ketika melaksanakan haji dan umrohnya kita misalkan dalam keadaan sehat mudah-mudahan, maka sering-sering olahraga. Misalkan isu-isu beli uduk beli lembang ulah naik motor eta teh karena motor listrik eta mah zaman ayeuna mah lembang ti dieu ka hareup ge make motor. Maka jalma ayeuna mah beda jeung orang-orang dahulu. Kalau orang dahulu itu pada sehat karena jalan kaki, yang belum pakai sendal bisa juga sehatnya kan. Jadi mumpung masih jauh lah ya, masih bulan Rajab, hafid Rajab masih jauh ke hafid kan, ke haji masih jauh. Jadi orang sering-sering mengarang jalan kaki. Ibu di dia mau mungkin, misalkan ibu disuruh jalan kaki 7 kilo, mau naik. Misalkan ke mama, ya naik tema diberi duit, misalkan ke 1 juta pula, lembang mas 10 kilo, contoh. Mau naik, paling cokot duitnya doang kan. Ayo duitnya mah tadi 1 juta, tapi jalannya emang enggak. Tapi nanti di Mekah nanti kita jalan bisa lebih dari itu. Jalan kaki. Mungkin di itu mah bisa lebih di 10 kilo. Karena ketika masuk bulan haji misalkan kendaraan pada macet, di jalan kan hanya jalan kaki. Sekarang misalkan jarak ini yang Endamina ke Jamarat itu lumayan sekitar 5 kilo atau 7 kilo, lumayan jauh. Yang kudu sabar ketika melaksanakan haji itu harus sabar. Karena gogodana ada tawala rafa sawala fasullah jida Rasulullah marahan istighfaran baik. Bawa bawa dosa orang kan gitu. Sampai bawa dosa. Ngomong ketika di Muzdalifah, wow, gandar. Nah, paham saya yang sudah tahu di Muzdalifah.
Subhanallah. Jadi orang ribuan, pintu hanya satu. Itu kumat ada perang orang, tapi orang sabar. Pintu hiji jalma ribuan. Atuh kumat tidak kurang kamu mana kan? Atuh kok. Ayo pahulah lagi. Berhari jam sarang Pak Yusuf kita sarang Surabaya apa aja. Oh, yang Surabaya buat kan. Itu kamu kan, ayo nama sabar Pak ya. Alhamdulillah saya punya ketuanya sabar. Jadi jamaah pun ikut sabar. Terus selanjutnya adalah rukun umroh yang ketiga adalah sa'i. Jadi rukun umroh yang 5 ya. 1 niat ihram, kedua tawaf, yang ketiga adalah sa'i. Nah di dalam sa'i ya sa'i dilaksanakan adalah setelah tawaf. Kalau kita umroh nih, kita tadi misalkan niat ihram di mana di mikotnya kalau gelombang pertama itu di Bir Ali, kalau gelombang kedua itu di Yulam di atas pesawat. Yang kedua tawaf. Nanti setelah kita datang misalkan tema ke Mekah, maka biasanya suruh istirahat. Baru setelah istirahat kita dibawa ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf umroh. Setelah melaksanakan tawaf umroh dilanjutkan dengan sa'i. Nah, sa'i ini ada beberapa syarat sa'i. Di antaranya adalah dilaksanakannya setelah melaksanakan tawaf. Jadi setelah kita melaksanakan tawaf, baru dilanjutkan kita melaksanakan sa'i. Jadi biasanya kayak setelah tawaf orang kadang sholat sunnah heula, doanya itu mah sunnah lah. Saya tidak bakal membicarakan sunnah-sunnah tersebut. Ieu mah kewajiban heula, nu penting heula. Adapun sunnah-sunnah ieu yang penting wajibna heula. Jadi kayak setelah melaksanakan tawaf biasanya sholat sunnah tawaf, terus kita melanjutkan kita melaksanakan sa'i. Jadi dilaksanakan sa'i itu adalah setelah tawaf. Yang kedua adalah syaratnya itu mulai hitungan pertama sa'i itu dari sofa menuju marwah menuju sofa. Jadi hitungan pertama itu adalah dari sofa ke marwah, itu pertama. Hitungan ke-1 lah, bukan pertama, hitungan ke-1. Terus dari marwah ke sofa itu masuk hitungan kedua. Jadi ulah sampai ke ibu bapak, misalkan hitungan pertamanya itu adalah dari sofa ke marwah ke sofa. Itu misalkan dihitung itu capek bisa 14 kali putaran. Jadi perlu diingat. Jadi mulai hitungan pertama atau hitungan ke-1, mulainya tanah tawaf itu adalah mulai sa'i itu adalah dari sofa ke marwah, itu hitungan pertama atau ke-1. Dari marwah ke sofa itu termasuk hitungan kedua. Terus seterusnya dari sofa ke marwah lagi itu 3, itu dan seterusnya. Maka ketika kita sa'i awal dari sofa, nanti akhirnya kita di marwah, akhirnya di marwah. Atau itu begitunya sofa ke marwah ke sofa ke marwah, marwah ke sofa ke marwah ke sofa ke marwah. 7 kali balikan. 7 kali balikan. Itu syarat sa'i. Jadi nomor 2 adalah memulainya harus dari sofa. Nanti bacaan-bacaan ada setiap lah. Ayat buku panduan, di buku panduan biasanya ayat baca-baca. Yang diantaranya sunnah ketika kita sa'i adalah pelembah disebut palhejo, kalau disebut ayat nama lampu hejo, lampu hijau lah cek bahasa Indonesia nama. Bahwa palhejo kita disunahkan bagi seorang laki-laki itu lari kecil teh lain lompatan ya, lompat saeutik lah kita bagi seorang laki-laki. Tapi ibu-ibu kadang masuk bisi katinggalin padahal betul sunah ibu-ibu mah. Dia bisi katinggalin ku salakina mainnya jadi lompat sarua. Ibu-ibu ge. Atuh sarua kan ibu takut ketinggalan. Itu kesunahan obat. Terus selanjutnya
Syarat sa'i itu aku harus melewati seluruh tempat sa'i. Jadi tempat sa'i itu panjang lah, sekitar ada 300 atau 400 meter. Itu harus kita lewati semua. Jangan sampai kita memotong di jalan. Misalkan sebelum, contoh nih, misalkan kita dari Safa ke Marwah, sebelum nyampe misalkan Bukit Marwah kita sudah balik sudah putar balik, tapi harus nyampe ke Marwah. Karena Safa Marwah itu adalah bukit laman baheulama, bukit antara Safa dan Marwah, dan tengah-tengahnya itu adalah jurangnya atau wadinya jurang. Maka ketika kita sa'i itu harus melewati seluruh tempat sa'i. Jadi Safa harus disampaikan ke Marwah, dari Marwah harus sampai ke Safa. Ulah sampai tengah jalan putar balik. Apa bisa kemungkinan? Bisa Ibu. Bisa kemungkinan kita putar balik. Misalkan contohnya ya, kurang bersa'i, kita lagi sa'i, contoh rombongan kita sudah duluan, kita misalnya ketinggalan. Berhubung takut ketinggalan, tengah jalan melihat rombongan kita sudah lewat lagi. Misalkan kita dari Safa ke Marwah atau Marwah ke Safa, misalkan rombongan sudah dari Safa ke Marwah lagi, kita baru pertengahan misalkan ke Marwah ke Safa, melihat rombongan kita ada di sebelah, kan itu bersebelahan. Jadi dua jalur antara Safa Marwah dan Marwah ke Safa itu dua jalur. Jadi jalan di Pemda ke situ kan. Jadi berhubung kita melihat rombongan kita sudah masuk sono lagi, misalkan kita belum nyampe, misalkan dari Marwah kita ke Safa belum nyampe, rombongan kita udah mau dari Safa ke Marwah, kita putar balik di jalan. Jangan sampai begitu. Dua jalur kayak dua jalur. Jadi kayak dua jalur. Jadi jalur ke Safa ke Marwah satu jalur, dari Marwah ke Safa itu satu jalur. Jadi ulah sampai misalkan batu kurang ke saya di jalur itu, orang video enak ya, orang putar balik di tengah jalan, jangan sampai. Karena di dalam syarat sa'i itu harus melewati seluruh tempat sa'i. Jadi Safa harus disampaikan ke Marwah, Marwah harus disampaikan ke Safa. Ulah sampai putar balik di jalan. Terus selanjutnya keempat, sa'i itu adalah 7 balikan secara yakin. Konsekuensinya nanti ketika kita lupa ini putaran keberapa, itu ambil yang paling terkecil. Cuman perlu diingat, jadi kalau putarannya ganjil ya, 1 berarti ganjil itu 3, 5 sama apa? 7. Itu adalah dari Safa ke Marwah, itu putaran ganjil. Kalau dari Marwah ke Safa itu putarannya putaran genap, berarti 2, 4, 6. Perlu diingat itu. Jadi kalau putarannya ganjil itu dari Safa ke Marwah. Kalau dari Marwah ke Safa itu putarannya putaran genap, angka genap. Misalkan kahiji Safa ke Marwah tuh, Marwah ke Safa berarti kedua genap. Terus ketiga Safa ke Marwah berarti ketiga, keempat Marwah ke Safa, selanjutnya dan seterusnya. Maka yang harus diingat itu, kalau kita lupa, misalkan contoh, kalau kita lupanya dari Safa ke Marwah berarti putarannya putaran ganjil. Safa ke Marwah, kalau Marwah ke Safa baru putaran genap. Jadi kayak semua jauh tidinya itu. Jadi lamun pohonan, tapi biasanya jarang pohon. Karena hari sa'i mah kan hengger anggeus. Hiji eta dalam sa'i eta biasanya suku tiis. Eta di tempat pas eta tiisnya luar biasa. Dingin cek pasti Indonesia banyak. Eta karena suku nyecek tiisna. Nyecek tiisna. Iya bener. Luku saya dirasakan itu ketika saya eta anak suku eta tiisna luar biasa. Sendal anjing tuh menang gimana kan? Belum pakai sendal lah bang, harus misalkan nempel ya kena tempat pasanya. Terus yang selanjutnya adalah ketika kita bersa'i, jangan sampai kita niat keluar dari sa'i. Artinya misalkan gaya kurang bersa'i,
semacam orang-orang terdahulu lah, orang-orang juhala atau orang-orang bodoh terdahulu. Ketika saya itu balapan, jadi balapan misalkan dia saya lupa balap. Nah ketika orang misalkan sa'i ulah sampai orang keluar dari tujuan sa'i, misalkan orang bersa'i, misalkan cek si bapak iya ayo orang balap, kan keluar tina pekerjaan saya keluar tina niat sa'i, jadi niat balapan. Jadi selanjutnya itu tidak boleh kita berjalan sambil mundur atau nyata misalkan bari dongkong gitu kan. Tapi itu memang hanya sebagai pendapat sebagian ulama, tapi menurut Ibnu Hajar itu boleh-boleh saja. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar itu boleh-boleh saja. Urang udah sa'i model kumaha bae, udah bari mundur lah, udah bari merandang kayak Imam Ibnu Hajar mah boleh-boleh saja. Tapi menurut mayoritas ulama bahwa sa'i itu harus berjalan secara biasanya. Sa'i gampang untuk orang tahu. Beda dengan kia kayak seputar kan? Tidak naon pakai iya gitu, pakai naon? Kalau kan seputar. Enggak masalah, pakai apa ya skuter terus dorongan, wesan itu masalah. Ini bukan duit mah, soalnya mahal. Terus yang terakhir adalah rukun umroh adalah potong rambut. Jadi rukun umroh itu niat ihram 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah potong rambut. Jadi setelah kita melaksanakan sa'i 7 kali putaran, baru kita nanti berarti di Marwah kita potong rambut. Ya setelah selesai potong rambut, geus jadi nyaman. Udah kalah lakukan aja silahkan. Yang perlu diingat, jadi ketika kita berihram itu banyak larangan-larangan ihram. Di antaranya bagi ibu-ibu mula sampai memakai wangi-wangian ketika kita berihram. Terus temenang non karena jima lamun suami istri lagi jimaan atau nyata yang mendekati dengan jima. Tapi kalau ada syahwat, kalau tidak ada syahwat tidak masalah. Misalkan orang suami istri pada gede-gede tuh masalah berihram. Yang penting kita nempel dengan istri kita tidak dalam keadaan ada syahwat. Loba haram ihram. Bagi seorang laki-laki harus berpakaian tidak boleh yang dijahit. Terus tidak boleh pakai kopiah lalaki mah. Kayak paharam-paharam ihram yang kepada biasa. Nanti ketika misalkan orang melanggar ihram itu bisa timbul dam, bayar dam dan lain sebagainya. Mungkin lah terlalu panjang ini. Ini mau apa? Jadi perlu diingat rukun umroh eta aya 5. Hiji niat ihram umroh. Di mana niat ihram itu tergantung gelombangnya. Kalau gelombang pertama kita niat ihramnya adalah di bin Ali. Kalau gelombang kedua kita niat ihramnya adalah di Yulam. Yang kedua adalah kita setelah niat ihram datang ke Makkatul Mukarramah, biasanya kita disuruh istirahat sebentar. Nanti setelah istirahat baru kita diajak ke Masjidil Haram. Setelah mau ngapain kita ke Masjidil Haram? Mau tidur? Bukan. Datang ke Masjidil Haram, kita melaksanakan tawaf umroh 7 putaran. Terus harus suci badan kita dari najis dan suci dari hadas. Terus yang selanjutnya setelah kita melaksanakan tawaf, terus kita selanjutnya melaksanakan sa'i umroh 7 putarannya. Aisyah imah ibu teu kudu boga wudu itu masalah. Aisyah imah teu kudu nyaeta suci tina hadas. Eta misalkan jamaah kos tawaf teh urang hayang hitut. Kadang kan atau hayang pipis segala atau hayang hampangan segala macam kan itu silahkan saja. Tapi afdolna bagusna orang dalam keadaan suci ketika kita sa'i. Beda dengan tawaf, karena hari tawaf mah itu sarua jeung salat wajib kudu suci tina hadas jeung suci tina najis.
Namun saya mah mangga balik batret prot itu masalah. Misalkan tem orang Bali saya prat prot misalkan tem itu. Tapi bagusnya orang boga wudhu. Jadi bagusnya orang selama di Mekah dan wudhu lah. Ngalangkeun wudhu. Jadi ketika orang bakal wudhu terus. Nah sebabnya karena hiji dalam haji dan umroh itu adalah ibadah mahal. Hiji ibadah mahal, kedua ibadah tenaga. Jadi mampang mempeng cek bahasa budak legok tema budak orang nama mampang mempeng urang kerdilangan di bere nangarana di bere ditakdirkeun ku Allah bisa urang nyata ka Makkah melaksanakan haji. Maka semaksimal mungkin ibadah orang pulkeun di ditu. Itulah. Kecuali bareng petugas. Petugas pulang pul ibadah karena tujuanna lain ibadah. Tujuan ge nyaeta arek ngabimbing. Beusi misalkan jamaah aya bimbing di sia mah tina pembimbing gitu loh ibadah. Terus tina teh mah emang keur gawe ieu. Atuh cuman urang sebagai jamaah haji maksimalkeun urang ibadah urang nyaeta selama di misalkan kawa contoh ibu-ibu anu tertenang atau lamun ka Masjidil Haram misalkan jamaah terlalu jauh capek meskipun naik bis kan sanajan naik bis ibu-ibu naik ke Masjidil Haram nanti dari bis itu ke Masjidil Haramnya masih jauh jalan kaki dari terminalnya itu. Jadi bagi ibu-ibu nanti atau bapak-bapak yang kesehatannya misalkan jamaah kurang maka cukup di hotel karena lokasi hotel itu sudah masuk tanah haram. Maka ketika kita beribadah di tanah haram meskipun bukan di Masjidil Haram tetap ganjaran nama berlipat ganda. Jadi ulah sieun misalkan malah cenah aing macet emak bapak-bapak teh anu kurang sehat atau ibu-ibu. Aing mah teu bisa dari masjid ke masjid. Cukup ibadah di hotel karena hotel itu sudah masuk lokasi tanah haram. Jadi meskipun kita ibadah di hotel, baca Quran kurang di hotel, misalkan cuma sholat sunnah segala macam, itu tetap ganjaran nama dilipat gandakan. Jadi bagi yang kurang kesehatannya, ulah letik hate dina masalah ganjaran ibadah di hotel sama saja meskipun tidak di masjid. Biasanya nanti dari bimbingan itu bagi orang-orang yang kesehatannya misalkan kurang atau kurang pati sehat lah, biasanya anu sepuh itu tidak dianjurkan untuk beribadah di masjid. Karena naon? Karena pasti yang diambil yang wajibnya saja. Biasanya tawaf wajib, umroh wajib lah, tawaf umroh wajib dah. Jadi pakai haji pas umroh haji. Karena kasihan, jangan sampai kita misalkan memang saking semangatnya ibadah, kita bolak-balik ketika pas mau pelaksanaan haji kita sakit, naudzubillah. Makanya biasanya dari bimbingan nanti Bapak Ibu jangan sampai tersinggung. Misalkan H-5 atau H-7 itu bimbingan itu menganjurkan tidak boleh ke masjid. Biasanya begitu. Karena tujuannya itu supaya pas pelaksanaan haji itu dalam keadaan sehat walafiat. Lamun orang di misalnya tanggal 10 lah, biasa berangkat ke Arafah itu tanggal 8, berarti sekitar tanggal 2 ataupun tanggal 3 bulan haji itu biasanya bimbingan itu menganjurkan jangan ada yang ke masjid. Tadi dia ulah kasih dengan sih ngalarang-ngalarang ibadah. Tadinya tujuannya apa? Tujuannya itu satu supaya ketika pelaksanaan haji dari tanggal 8 kita menuju ke Arafah kita dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kita misalkan dari tanggal 2 kita bolak-balik ke Masjidil Haram, capek, tanggal 8 gering, deksan magotong. Gitu logikanya itu ya. Makanya jadi geus nurut bae ka bimbingan dek lagu kumaha yang penting haji dan umroh urang sah secara agama dan urang dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah dari kata-kata saya, mohon dibukakan pintu maaf. Dan apabila misalkan materi saya misalnya tidak sesuai dengan koridor hukum, itu semata-mata adalah kebodohan saya. Dan apabila sesuai dengan koridor hukum, itu semata-mata fadl dari Allah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.